masyarakat umum yang ya peduli, yang mau bantu, yang ya biasa aja lah menganggap kita kaum disabilitas ini ya sebagaimana manusia pada pada umumnya. umumnya gitu. Masih banyak juga yang seperti itu. Dari berbagai sumber, saya menyimpulkan bahwasannya interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antar makhluk sosial. Baik itu antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok sosial lainnya. Interaksi sosial yang baik ini menjadi hal yang penting jika kita ingin mewujudkan sosial inklusif bagi penyandang disabilitas khususnya di Indonesia. Dan dalam kesempatan hal ini, saya akan ngobrol bareng sahabat saya yang sudah lama tak bersua, yaitu dengan Mas Dion. Apa kabar Mas Dion? Alhamdulillah kabar baik. Udah lama kita nggak ketemu Mas ya? Cukup lama. Kemana aja lo? Lo juga kemana kira-kira? Ya, itulah perjalanan hidup ya Mas Dion ya. Oke Mas Dion, dari pengantar yang saya sampaikan tadi, menurut Mas Dion gimana sih? Ya, interaksi sosial itu memang penting banget ya. Nggak hanya untuk masyarakat umum aja. Kita sebagai kaum disabilitas juga perlu untuk berinteraksi sosial. Karena ya namanya kita makhluk sosial ya, manusia Betul. ini kan makhluk sosial, nggak mungkin kita bisa hidup sendiri tanpa bantuan. Tetap membutuhkan orang lain. Iya betul, tetap butuh bantuan orang lain dalam segala hal. Ya nggak ada dalam segala, dalam banyak hal maksudnya. Iya. Terutama nanti kalau kita terjun ke dunia kerja, ke masyarakat umum ketika kita sudah lepas dari ya mungkin yang saat ini sedang berada di asrama atau di lembaga pendidikan apapun, nanti ketika sudah lepas ke masyarakat, kita nggak mungkin bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan masyarakat non disabilitas lainnya. Artinya dari situ kita bisa sampaikan bahwasannya perlu dibiasakan Mas ya berinteraksi dengan masyarakat non disabilitas bagi kita penyandang disabilitas gitu ya. Oh, sangat perlu itu. Kan ya kita hidup itu nggak sebatas di dalam pagar asrama atau pagar lingkungan tinggal kita yang mungkin sebelumnya hanya sebatas disabilitas dengan disabilitas. Kita harus bisa untuk ikut di dalam sosial bermasyarakat nantinya. Harus terbiasa mungkin berinteraksi, berkomunikasi dengan baik. Nah, akan tetapi kan gini Mas, sebagaimana kita ketahui bersama ya, ada satu anggapan yang menurut kita kurang tepat. Gimana itu Mas Karim? Jadi anggapan tersebut adalah di mana penyandang disabilitas memiliki anggapan bahwasannya masyarakat non disabilitas itu nggak berperasaan dan peduli terhadap penyandang disabilitas. Menurut saya setelah saya berbaur dengan masyarakat umum nih Mas Karim ya. Iya. Ya mungkin beberapa ya namanya kan manusia ya. Betul. Baik itu masyarakat non disabilitas maupun masyarakat disabilitas, sama-sama manusia kan, sama-sama berpotensi untuk melakukan kesalahan dan sama-sama berpotensi untuk melakukan kebaikan. Jadi ya mungkin ada beberapa di antaranya yang ya tidak berperasaan, ya manusiawi lah ya. Ya karena kita penyandang disabilitas khususnya tunanetra sendiri pun begitu gitu Iya, kan. ada yang semuanya baik gitu. betul. Kan?
Nah, kemudian begitu juga dengan masyarakat non disabilitas gitu kan. Iya. Memiliki anggapan bahwasannya disabilitas khususnya tunanetra gitu ya. Jadi menurut pengalaman saya hampir sama persepsi mereka tentang penyandang disabilitas itu, bahwasanya disabilitas itu adalah sosok yang menutup diri ataupun sensi, mudah tersinggung. Nah, menurut Mas Dian itu sendiri bagaimana? Iya, memang Mas Karim, beberapa teman-teman kita yang disabilitas ya mungkin karena dari kecil terbiasa menyendiri di rumah ya, mungkin dari terisolasi lah, mungkin dari keluarganya masih kurang mengerti, kurang support ya, jadi dari pergaulannya masih kurang luas, jadi masih banyak anggapan-anggapan dia yang keliru lah terhadap masyarakat umum itu, atau kurang tepat kurang lah, gitu. tepat Karena iya. mungkin teman-teman disabilitas yang memiliki anggapan seperti itu memiliki riwayat atau pengalaman yang kurang mengenakan dengan orang non disabilitas, Iya, gitu kan, barangkali sehingga seperti itu. memiliki anggapan seperti itu. Akan tetapi bagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya nggak semua masyarakat non disabilitas itu enggan peduli atau nggak berperasaan kepada penyandang disabilitas. Akan tetapi memang ada orang-orang seperti itu, tapi nggak semuanya. Begitu juga dan sebaliknya, masyarakat non disabilitas yang mungkin memiliki pengalaman kurang mengenakan ketika berinteraksi atau ingin membantu teman-teman disabilitas, tapi justru mendapat tanggapan yang kurang baik, yang kurang mengenakan gitu. Tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi, baik tunanetra maupun masyarakat disabilitas maupun masyarakat non disabilitas itu sama itu loh, memiliki karakter masing-masing, tapi nggak semuanya seperti itu, gitu Mas ya? Iya betul ya, sebagaimana manusia pada umumnya lah sebenarnya kan. Kaum disabilitas itu juga kan ya sama, mungkin latar belakangnya ada yang tadinya ya seperti yang tadi saya sampaikan, Mainnya kurang jauh. mainnya kurang jauh, kurang piknik lah. Jadi masih beranggapan seperti itu. Tapi sebenarnya ya menurut pengalaman saya pribadi, ya banyak juga kok masyarakat umum yang ya peduli, yang mau bantu, yang ya biasa aja lah menganggap kita kaum disabilitas ini ya sebagaimana manusia Pada umumnya gitu. Masih banyak juga yang seperti itu. Benar. Sebenarnya sih banyak di antara kita gitu ya, baik masyarakat non disabilitas maupun masyarakat disabilitas itu sendiri gitu ya, yang sudah menyadari atau mengetahui hal tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya kesalahpahaman itu masih banyak terjadi sampai detik ini gitu kan. Padahal ketika anggapan itu dibiarkan terus berkembang, akan menimbulkan dampak yang lebih parah lagi. Betul. Ya kan? Iya. Dimana sebagaimana kita ketahui bersama, nggak jarang masyarakat disabilitas itu ya baik karena pengalaman pribadinya atau mungkin dapat informasi dari selain dirinya gitu ya, dari orang lain gitu ya, Iya. mengenai masyarakat disabilitas, sehingga dia antipati dengan orang atau masyarakat non disabilitas dan lebih cenderung menutup diri. Iya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada beberapa masyarakat non disabilitas yang memiliki pengalaman kurang mengenakan ketika berinteraksi ataupun bersosialisasi dengan masyarakat disabilitas, sehingga berakibat dari situ dia enggan lagi gitu loh. Dia memiliki pandangan yang menjudge atau menghakimi bahwasanya semua teman-teman disabilitas itu orangnya suka menutup diri, sensi, mudah tersinggung gitu kan, sehingga dia enggan. Nah, padahal kan seharusnya
baik masyarakat disabilitas maupun masyarakat non disabilitas itu sendiri sikapnya nggak begitu kan Mas. Iya. Nah, seharusnya sikap seperti apa yang seharusnya kita ambil sebagai masyarakat disabilitas menyikapi hal tersebut. Begitu pula bagaimana sih masyarakat non disabilitas menyikapi fenomena tersebut gitu Mas. Ya, menurut saya sih ya kita sebagai masyarakat disabilitas maupun non disabilitas harusnya ya sama-sama membuka pikiran kan ya. Di zaman sekarang ini media informasi sudah luas, jadi mungkin sudah lebih mudah untuk mendapatkan informasi, dan disabilitas juga kan sekarang akses untuk kemana-mana sudah lebih mudah, jadi harusnya kita lebih bisa meningkatkan itu yang namanya interaksi sosial antar disabilitas dan non disabilitas. Jadikan apa namanya yang seperti yang dibilang tadi bahwasannya setiap orang disabilitas maupun non disabilitas itu memiliki karakternya masing-masing. punya Artinya karakter ketika kita masing-masing. menemui masyarakat non disabilitas yang mungkin bersikap kurang mengenakan terhadap kita sebagai penyandang disabilitas, kita jangan langsung menjudge bahwasannya semua masyarakat non disabilitas itu seperti itu. Iya betul, karena Begitu? kan karena kan sama semua kami sebagai masyarakat disabilitas itu nggak semuanya baik dan nggak semuanya buruk, sama Betul. seperti masyarakat non disabilitas juga kan, Iya. nggak semuanya buruk Baik, dan nggak semuanya buruk. iya dan nggak sebaliknya semuanya gitu ya. iya. Jadi semuanya kembali kepada individunya lah. Artinya ya sebisa mungkin kita bijaksana menyikapi hal tersebut, baik non disabilitas maupun kita sendiri sebagai disabilitas, menjumpai hal apapun dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus bisa lebih terbuka pikiran, gitu Mas. Ya? Betul sekali, harus lebih terbuka. Apalagi Dan seperti yang Mas Dion sampaikan tadi, di era digital ini banyak sumber informasi yang bisa kita gali ketika kita menemukan hal-hal yang kurang mengenakan gitu. Misalnya teman-teman masyarakat non disabilitas menemui hal yang kurang mengenakan, ketik aja di kata kunci pencarian. Iya. Kenapa disabilitas misalnya sensorik netra atau tunanetra bersikap seperti ini? Nah, di situ nanti akan ada banyak hasil-hasil karya ilmiah yang menjelaskan kenapa itu hal terjadi dan apakah itu menyeluruh kepada penyandang disabilitas atau tidak. Itu kan akan mengerti. Begitu juga dengan sebaliknya gitu Mas ya. iya, Nah, kemudian kan di sepanjang perjalanan hidup yang pernah kita jalani Mas ya, kita sama-sama pernah hidup di dua dimensi, katakanlah seperti itu ya. iya betul. Ya, di mana kita pernah hidup di daerah Lampung, gitu ya, ke tempat kelahiran kita, dan kita juga pernah hidup di Jakarta sebagai ibu kota negara, gitu ya. Betul. Nah, sepanjang perjalanan hidup Mas Dion di Lampung dan di Jakarta, ada nggak sih perbedaan? Nah, kalau memang ada itu, bagaimana mengenai sosial inklusif itu sendiri di Jakarta maupun di Lampung itu sendiri? Ya kalau perbedaan ya sedikit banyaknya pasti ada lah ya. Ya kalau yang saya alami di Lampung ini kan masyarakatnya mungkin belum terlalu mengenal sih disabilitas itu seperti apa. Ya. Ada macamnya, ada apa aja disabilitas itu. Dan mereka belum terbiasa untuk berinteraksinya kan. Jadi kadang-kadang untuk sebutan disabilitas sendiri, masyarakat mungkin khususnya di daerah banyak belum begitu tahu, akrab. belum gitu iya ya. belum akrab. Kan masih baru juga lah untuk penyebutan disabilitas ini juga kan. Betul. Nah mungkin buat teman-teman Sonakar, lain waktu kita akan coba fokuskan untuk ngobrolin seputar disabilitas, khususnya tentang sebutan disabilitas itu tepatnya disabilitas, difabel atau yang bagaimana, gitu. Tapi di kesempatan lain. Nah, kemudian Mas, seperti Mas Dion ketahui ya, ketika kita hidup di Jakarta gitu, aku kan aktif di berbagai kegiatan sosial gitu ya, di mana
saya akui memang di sana support sistemnya sangat baik gitu ya. Ketika kita memiliki gagasan, kita memiliki ide kegiatan-kegiatan edukatif gitu ya tentang sosial inklusif, khususnya kedisabilitasan, ketika kita sharing ke teman-teman komunitas, ke masyarakat gitu, supportnya bagus, tanggapannya bagus, dan sepanjang kegiatan-kegiatan sosial yang pernah aku laksanain bareng teman-teman gitu ya, teman-teman komunitas di Jakarta sana, bisa dibilang cukup sukses gitu ya. Iya. Nah, mungkin nggak sih hal tersebut bisa dilakukan di Provinsi Lampung, tempat kita dilahirkan? Iya, seharusnya sih ya Mas Karim ya, harusnya itu bisa dilakukan. Karena kan ya perbedaannya juga nggak terlalu signifikan banget kan ya. Di Lampung untuk saat ini sudah mulai terbuka kok, orang-orangnya sudah ada yang sudah mengerti bagaimana cara bersikap terhadap disabilitas gitu. Dan dari disabilitasnya pun sudah banyak yang sudah terbiasa berbaur dengan masyarakat. Bahkan di dunia pendidikan pun, pendidikan inklusif sendiri mulai terbangun. Sudah mulai terbangun, sudah beberapa waktu berjalan lah untuk pendidikan inklusif di Lampung ini sendiri. Dan untuk ya yang mungkin kalau lapangan kerja gimana, Nah Mas? itu yang baru saja mau saya sampaikan. Untuk lapangan pekerjaan ya, Iya. di Lampung dengan di ibu kota sana ya, itu yang masih jauh berbeda Mas Karim. Masih belum bisa sebandingkan lah, belum bisa. Masih terpaut cukup jauh. Berkaca dari hal tersebut, Mas ya, setiap disabilitas pasti ingin mendapatkan haknya sebagai warga negara, khususnya dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak. Iya betul sekali. Iya kan? Nah, akan tetapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya banyak teman-teman disabilitas di daerah yang mungkin kita kenal lah gitu, khawatirnya banyak yang kita kenal yang memang sudah bekerja di tempat sudah mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Iya. Nah, akan tetapi mayoritas masyarakat disabilitas di provinsi ini kan masih banyak belum yang ada pengalaman untuk sebagai tenaga kerja, baik itu di instansi swasta maupun pemerintah. Nah, kalau pemerintahan mungkin ada, tapi mayoritas di bidang pendidikan gitu kan. Iya. Nah, artinya di bidang apapun kita bekerja sebagai masyarakat disabilitas butuh pengalaman interaksi sosial dengan masyarakat non-disabilitas. Tapi sedangkan banyak teman-teman disabilitas di Lampung ini yang menutup diri. Iya, Ya kan? betul. Bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas saja. Nggak salah. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat disabilitas, sesama disabilitas, dengan non-disabilitas itu berbeda. Pasti berbeda. Ya kan? Apalagi kita sebagai penyandang disabilitas sensorik netra gitu kan. Iya. Nah, menurut Mas John, bagaimana sih pendapat Mas John tentang teman-teman penyandang disabilitas yang masih menutup diri, ya kan? Dan enggan untuk mencoba membaur dengan masyarakat non disabilitas. Ya menurut saya ya dunia ini kan luas. Masyarakat non disabilitas pun ya bermacam-macam kan, nggak hanya itu aja. Betul. Cara bergaul di setiap daerah, mungkin bahkan di setiap desa pun cara bergaul itu berbeda. Iya. Jadi ya Harus sering-sering harus berinteraksi. sering-sering berinteraksi lah, karena ya kita kalau cuman bergaul di lingkup Lingkungan itu kita aja sendiri, gitu ya gimana kita mau berkembang. Benar, apalagi kan mungkin ketika kita di lembaga pendidikan dulu, ketika di asrama mayoritas semua teman-teman sesama disabilitas. Iya. Tetapi ketika kita terjun ke masyarakat, otomatis kita akan membaur dengan masyarakat masyarakat lainnya. itu sendiri Iya. gitu kan, sehingga kita memang harus membuka diri gitu kan. Betul. Karena ya percuma kita mengharapkan terwujudnya sosial Sosial inklusi, baik itu di bidang masyarakat, pendidikan maupun pekerjaan, gitu loh. Karena kalau
kita sendiri sebagai penyandang disabilitas enggan berperan aktif dalam mewujudkan sosial inklusif itu sendiri, ya, di mana yaitu dengan memperbanyak interaksi sosial kita dengan masyarakat non disabilitas itu, Mas ya. Iya betul. Ya. Nah, kalau untuk pengalaman Mas Dion sendiri nih, perbedaan mencolok sikap masyarakat non disabilitas terhadap kita sebagai penyandang disabilitas, khususnya kepada Mas Dion yang sudah pernah dialami di Jakarta maupun di daerah ini, apa sih, Mas? Perbedaan yang paling mencolok ya, Mas ya. Oh. Kalau yang saya rasakan, ya saya kalau di bidang pendidikannya saya belum tahu ya, kan saya belum pernah ikut pendidikan umum di seberang di ibu kota. Tapi kalau untuk sosial masyarakatnya, yang saya rasakan ya ketika contoh kecilnya ya ketika kita bepergian, ketika kita jalan-jalan lah, itu keluar lah itu ada beberapa yang masyarakat kalau memang di daerah ya, di daerah itu karena mungkin mereka belum kenal, belum tahu apa disabilitas dan bagaimana cara bersikap terhadap disabilitas itu tadi, jadi ada yang ya kadang-kadang gini Mas Karim, kita sudah jelas-jelas nih jalan bawa tongkat kan, ya kalau kita yang udah tahu oh itu tunanetra. Nah di daerah itu masih ada yang kita udah jalan lurus bawa tongkat ini, maksudnya kita jalan bawa tongkat, mereka nggak tahu loh kalau kita itu tunanetra, dianggapnya ya sama seperti mereka kan. Jadi lihat ya. Jadi iya, dikira orang ketika kita bingung mau nyari tempat atau ingin yang jelas kita kelihatan bingung, masih diabaikan. Beda kalau dengan di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta gimana, Mas? Kalau di Jakarta ya karena mungkin sudah lebih terbiasa bergaul dengan disabilitas, jadi baik yang disabilitas sensorik netra ataupun yang lainnya, ya ketika kita ada di lingkungan publik itu mereka sudah lebih welcome. Kita jalan gitu dengan sendirinya mereka melihat kita, sering kali mereka langsung datang. Betul. Gimana Mas, mau kemana? Butuh bantuan apa gitu. Sering saya merasakan hal tersebut lah. Artinya kalau kita dulu kan sempat Mas ya, ada ketika OM dulu ya, pelajaran orientasi mobilitas, kita jalan ya. Kalau dulu justru kita dijadikan apa ya, penakut bagi anak-anak gitu ya. Oh iya betul sekali. Nah, satu hal yang saya alami di Jakarta yang beda itu justru ketika menjumpai disabilitas, orang-orang tua di sana itu mengajarkan kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya gitu ya, untuk menolong kita gitu kan. Betul. Meskipun sebenarnya karena itu lintasannya sudah sering kita lalui ya untuk pergi maupun pulang ke kosan ya. Tapi karena itu ajaran dari orang tuanya dan kita juga tersentuh akan hal tersebut, jadi kita merasa berterima kasih dan bangga ketika anak-anak itu bukannya takut sama kita, tapi justru lebih peduli ya Mas ya. Betul sekali. Saya sering merasa terenyuh ketika jalan terus ada anak-anak rame-rame tiba-tiba nyapa, Om, mau kemana Om? Saya tuntun ya Om, ayo. Nah, itu luar biasa. Luar biasa kan, orang tuanya berarti memberi pendidikan kepada anak tersebut dengan baik lah. Betul. Saya rasa itu. Nah, artinya kan untuk mencapai hal tersebut itu tadi dibutuhkan interaksi sosial antara masyarakat disabilitas dan non-disabilitas itu sendiri kan Mas ya? Betul sekali, karena kan ya untuk di daerah gini, gimana anak-anaknya mau mengerti terhadap disabilitas, sedangkan untuk orang tuanya sendiri pun di daerah banyak yang belum mengerti gimana sih disabilitas itu, apa sih disabilitas itu, yang seperti apa disabilitas itu, mereka belum terlalu mengerti. Nah, dan ini tadi belum saya sampaikan ya, tugas kita juga sebagai disabilitas yang sudah lebih dahulu bermasyarakat ya, untuk menyampaikan lebih luas lagi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana disabilitas itu. Oke, artinya
dari obrolan kita dari awal dan sampai detik ini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk menciptakan masyarakat atau sosial inklusif di lingkungan kita, Iya, maka dibutuhkan interaksi sosial antara difabel dan non difabel atau penyandang disabilitas dengan non disabilitas. iya, Dan kita sebagai penyandang disabilitas harus berperan aktif, betul sekali. bener kan? Karena itu tadi kalau kita nunggu masyarakat untuk ngerti sampai kapan? Sedangkan mohon maaf dari pengalaman saya pribadi gitu Mas ya, ketika aktif di kegiatan sosial tuh banyak yang menyampaikan sebenarnya bukan nggak peduli gitu, tapi ngurusin hidupnya sendiri itu mereka sudah butuh porsi yang lebih gitu, baik waktu maupun pikiran. Gitu. Iya, Tapi ketika memang kita sering berinteraksi, mereka akan mengerti. Nah setelah mengerti, mereka mau kok peduli gitu, mau support kita gitu. iya betul Bener nggak, sekali. Mas? Iya, yang saya rasakan juga sama kurang lebihnya. Mereka sebetulnya care kok sama kita, peduli ketika kita benar-benar akrab sama mereka, benar-benar ya bersikap baik lah. Ya, nantinya mereka juga akan peduli kok sama kita. Ya asal dari kitanya juga jangan serta terus-menerus menutup diri Betul. dan menganggap Artinya kalau kata pepatah lama tuh tak kenal maka tak tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ya, demikianlah tadi sahabat Zona Afkar, obrolan kita seputar disabilitas kali ini mengenai pentingnya interaksi sosial demi terwujudnya sosial inklusif di lingkungan kita.